Mute, mute. Baik, selamat pagi, siang, maupun sore kepada Pater, Bapak Ibu Guru, dan juga para penonton semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok sosial Humaniora 19, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil research paper kami mengenai pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi akademik, mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris siswa kelas 8 SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2021 dan 2022. Next slide. Berikutnya adalah anggota kelompok kami. Saya Benediktus Dianggata Putra Riyadi. Saya Jonathan Kendrick Setiawan. Saya sendiri Nathanael Giorgio. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang paling terakhir kesimpulan dan saran. Saya persilahkan Bene untuk menjelaskan pendahuluan. Baik, untuk latar belakang, slide selanjutnya. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah hal yang penting bagi setiap manusia sebagai sarana pengembangan pribadi. Dengan adanya pendidikan, para manusia dapat memperluas pengetahuannya dan mengembangkan keterampilan dirinya. Lalu, menurut Suprapto, pendidikan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai hasil pendidikan, manusia yang terdidik akan besar berpengaruhnya pada perkembangan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Dan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang esensial bagi kemandirian dan kebebasan seorang. Kemudian peneliti juga membuat angket sederhana guna dalam proses pendataan awal, dan total responden tersebut adalah sebanyak 94. Dan dari responden didapatkan sebesar 57,4% atau sebanyak 54 siswa mengikuti bimbingan belajar. Hasil dari 94 siswa yang mengisi angket tersebut dapat dilihat sebagai berikut, di mana di dalam diagram Venn, matematika diwakilkan dengan warna biru, kemudian bahasa Inggris warna ungu, IPA warna merah. Dan angka 10 merupakan jumlah siswa yang mengikuti mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, landasan teori. Prestasi akademik. Prestasi akademik menurut Sobur adalah perubahan dalam hal keahlian, baik dalam diri dan sikap ataupun kemampuan seseorang yang terjadi dalam suatu jangka waktu yang disebabkan oleh adanya situasi belajar dan bukan oleh proses pertumbuhan. Ada juga istilah bimbingan belajar di mana menurut Omar Malik adalah bimbingan tambahan atau non-formal yang bertujuan untuk membantu siswa dalam membentukkan cara-cara yang paling baik untuk mengatasi masalah dalam proses belajar yang dialami oleh siswa, serta ditujukan kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kemampuannya. Kode definisi di atas merupakan variabel yang terdapat pada penelitian ini. Tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Kami sekali lagi menekankan bahwa bimbingan belajar yang masuk pada penelitian ini adalah bimbingan belajar tipe les atau kursus. Bimbingan tipe les adalah bimbingan belajar yang menggunakan guru les sebagai pembimbing dan yang diteliti bersifat luring maupun daring. Lanjutnya. Adapun manfaat, ya mohon maaf. Adapun tujuan. Yang pertama adalah mencari hubungan antara prestasi akademik siswa dalam pembelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris dengan bimbingan belajar pada siswa kelas 8 SMP Kolese Kanisius Jakarta pada tahun lalu. Selain itu, juga untuk memberikan wawasan kepada peneliti dan pembaca sendiri terkait pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi akademik siswa. Pada intinya, peneliti ingin mencari tahu apakah bimbingan belajar sungguh-sungguh membantu siswa dalam pembelajaran. Kemudian manfaat, yakni memudahkan orang tua dan siswa dalam mempertimbangkan apabila ingin mendaftarkan anak untuk mengikuti bimbingan belajar atau tidak. Hal ini disebabkan penelitian ini memberikan wawasan pada pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi akademik siswa, terutama dalam mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Wawasan mengenai pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi siswa bagi siswa
tua, terutama pada materi IPA dan bahasa Inggris, sehingga orang tua dan siswa lebih mudah untuk mempertimbangkan apabila ingin mendaftarkan anak untuk mengikuti bimbingan belajar atau tidak. Selain itu, selanjutnya, peneliti menemukan 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, apakah bimbingan belajar berpengaruh dengan prestasi akademik matematika, IPA, dan bahasa Inggris siswa kelas 8 SMP Kolose Kanisius tahun ajaran 2021-2022. Kemudian seberapa signifikan pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi akademik matematika, IPA, dan bahasa Inggris siswa SMP Kolose Kanisius kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Lalu berapa persen bimbingan belajar berkontribusi terhadap prestasi akademik matematika, IPA, dan bahasa Inggris siswa SMP Kolose Kanisius kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Hipotesis penelitian ini adalah bimbingan belajar memiliki hubungan dengan prestasi akademik, dan bimbingan belajar berpengaruh terhadap prestasi akademik dengan cukup signifikan. Selanjutnya saya silakan kepada Jonathan Catholic. Baik, terima kasih Benedictus. Selanjutnya saya lanjutkan ke bagian penelitian relevan. Untuk penelitian relevan pada penelitian ini terdapat 3. Penelitian relevan yang pertama menghasilkan bahwa bimbingan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian terdapat penelitian relevan kedua yang memberikan kesimpulan bahwa bimbingan belajar dianggap cukup signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Dan penelitian relevan yang terakhir yang menghasilkan kesimpulan yang sama dengan penelitian relevan pertama, yaitu bimbingan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian adalah persamaan dan perbedaan ketiga penelitian relevan tersebut dengan penelitian kami. Persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana variabel bebas adalah bimbingan belajar dan variabel terikat adalah nilai siswa. Ada juga perbedaan. Yang pertama adalah metode pengumpulan data yang berbeda pada penelitian relevan ketiga, di mana penelitian relevan ketiga menggunakan metode pengumpulan data eksperimen, sedangkan kami menggunakan angket. Lalu jenis sampel yang diteliti berbeda, jenis media yang digunakan juga berbeda, banyaknya mata pelajaran, dan jenis mata pelajarannya. Selanjutnya. Berikutnya adalah research gap yang kami temukan pada penelitian ini, yaitu empirical gap yang berhubungan dengan bukti-bukti empiris yang diperoleh di lapangan. Gap ini dapat karena tidak semua siswa menggunakan bimbingan belajar, dan mereka yang menggunakan bimbingan belajar pun belum tentu mengikuti mata pelajaran yang kami teliti. Selanjutnya kita masuk ke bagi subbab metodologi atau metode penelitian. Baik, jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasi. Menurut Sugiono, data kuantitatif adalah berlandasan data konkret yang berupa angka-angka diukur menggunakan statistik sebagai alat untuk melakukan uji perhitungan. Dan menurut Arikuto, penelitian korelasi adalah mengukur tingkat hubungan antara variabel-variabel tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi data. Lalu ada juga jenis data yang diperoleh, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah skor yang didapatkan responden pada angket yang kami sebarkan. Dengan keterangan bahwa kami menyusun item kuesioner menggunakan skala Likert yang akan saya jelaskan sesaat lagi. Lalu juga ada data sekunder yang kami dapatkan dari dokumen nilai yang diperoleh dari pihak kurikulum dengan izin Bapak Tri Handoko. Baik, berikutnya adalah skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert adalah skala nominal untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu mengenai suatu fenomena sosial. Sistem skala Likert yang kami gunakan pada penelitian ini adalah sistem 5 poin, dengan keterangan bahwa sangat tidak setuju sama dengan 1 poin, hingga sangat setuju sama dengan 5 poin. Berikutnya adalah proses sampling dan sampelnya. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah random sampling. Menurut Sugiono, teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memilih sampel secara acak. Kami menggunakan random sampling karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, dengan kata lain tanpa bias. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah sampel yang kami butuhkan, kami menggunakan rumus Sofin berdasarkan margin of error. Dapat dilihat rumusnya di bawah tersebut, dengan keterangan bahwa N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah margin of error.
Bagi yang tidak mengetahui, margin of error berarti batas kesalahan yang dapat ditolerir atau diterima. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Nathanael Giorgio. Baik, terima kasih Kendrick. Saya akan menjelaskan mengenai hasil rumus Lovin. Dapat dilihat bahwa populasi pada penelitian ini jumlah 182, maka peneliti menggunakan margin of error sebesar 10% atau 0,1 agar jumlah sampel yang dibutuhkan tetap terjangkau dengan batasan waktu yang ada. Dapat dilihat hasil perhitungan rumus Lovin di bawah, sehingga kami mendapatkan bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 65 siswa. Next slide. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Sampel yang digunakan dalam melakukan uji validitas adalah siswa Kanisius kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2022 dan 2023 dengan jumlah sampel yaitu 30. Di bawah ini dapat dilihat syarat validitas, yaitu bagaimana suatu instrumen dinyatakan valid. Dapat lihat jika R hitung lebih besar dibandingkan R tabel, maka item dinyatakan valid, dan juga hitung lebih kecil daripada R tabel. Dengan taraf signifikansi 10%, maka R tabel yang digunakan sebesar 0,3061. Rumus yang digunakan pada uji validitas adalah rumus product moment yang berfungsi untuk mencari korelasi antara dua variabel. Dapat dilihat rumus product moment oleh Pearson sebagai berikut, dengan keterangan Rx yang merupakan koefisien korelasi, N merupakan jumlah sampel, X merupakan nilai responden pada satu pertanyaan, Y merupakan total nilai responden untuk setiap pertanyaan, dan sigma merupakan jumlah nilai setiap variabel. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai uji reliabilitas. Sampel yang diteliti pada uji reliabilitas sama seperti uji validitas, yaitu siswa Kanisius kelas 7 dan 8 dengan jumlah sampel itu 30. Di bawah ini dapat dilihat kategori reliabilitas, yaitu tabel koefisien reliabilitas oleh Gilford yang dapat dilihat sebagai berikut. Jika R itu di antara 0,8 atau 1, maka reliabilitas instrumen pada penelitian ini dinyatakan sangat tinggi, dan seterusnya. Next slide. Rumus yang dipakai pada uji reliabilitas disebut sebagai rumus Ava-Krompa yang dapat dilihat sebagai berikut, dengan keterangan R11 merupakan koefisien reliabilitas instrumen, K merupakan jumlah pertanyaan atau item pada kuesioner, Alpha B2 merupakan jumlah varians butir, Alpha D dan juga ada Alpha T2 yaitu varians dari total nilai responden. Lalu rumus untuk mencari varian dari nilai responden maupun dari total nilai responden dapat dilihat sebagai berikut. Dengan keterangan Alpha T2 merupakan varian dari total nilai responden, dan juga X merupakan jumlah skor per pertanyaan atau item, dan N merupakan jumlah sampel. Next slide. Selanjutnya ada teknik analisis data. Rumus yang digunakan atau uji yang digunakan sama seperti uji validitas, yaitu uji korelasi product moment oleh Pearson. Dapat lihat keterangannya sebagai berikut. Dan di sebelahnya ada tabel koefisien korelasi yang digunakan untuk menginterpretasikan koefisien yang diperoleh dari relasi product moment oleh Pearson. Dan di bawahnya dapat dilihat rumus yang digunakan untuk mencari berapa persen kontribusi bimbingan belajar terhadap nilai siswa, dengan keterangan bahwa KD adalah koefisien determinasi dan R merupakan koefisien korelasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Rex untuk menjelaskan hasil dan pembahasan. Baik, Giorgio, terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pertama, saya akan membahas tentang hasil uji validitas penelitian. Dengan jumlah sampel 30, dapatkan hasil sebagai berikut seperti diterakan pada tabel di bawah. Dari 22 pertanyaan, terdapat 7 pertanyaan yang tidak valid. Dapat dilihat pada tabel.
Sekarang ini merupakan hasil uji reliabilitas. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah lulus uji validitas, maka dilakukan uji reliabilitas. Dengan jumlah sampel yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa varian total dan total nilai responden bernilai 56,179. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus alpha Cronbach, maka hasil sebagai berikut. Dari koefisien ini dapat ditentukan bahwa penelitian sangatlah reliable. Berikut merupakan hasil analisis data kami. Koefisien korelasi yang diperoleh pada penelitian ini bernilai negatif 0,3528. Koefisien diperoleh pada penelitian dapat dikategorikan sebagai sangat rendah atau tidak berkorelasi. Oleh karena itu, hipotesis ditolak dan rumusan-rumusan masalah selanjutnya tidak dapat dijawab. Berikut merupakan 3 dugaan peneliti atas mengapa hasilnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kuesioner yang tidak mencakupi seluruh indikator-indikator yang telah ditentukan. Yang kedua, kekurangan responden untuk menjawab dan mengisi formulir yang diberikan. Dan yang ketiga adalah pengiriman belajar yang sebagian besar dilaksanakan secara online atau daring. Untuk melakukan pengujian lanjutan dan juga untuk mengonfirmasi asumsi-asumsi yang diteliti, maka dilakukan juga uji korelasi Pearson pada sampel-sampel dibagi dan online. Dari hasil analisis data ini, maka koefisien korelasi pada sampel offline bernilai negatif 0,2181, sedangkan sampel online bernilai negatif 0,3699. Berdasarkan hasil di atas didapatkan bahwa kedua koefisien bernilai negatif baik online maupun offline, dan bahwa koefisien offline lebih berdampak dibandingkan koefisien online. Oleh karena itu didapatkan bahwa media bimbingan belajar berpengaruh sedikit terhadap prestasi belajar siswa. Kekurangan sampel bukan merupakan alasan utama mengapa koefisien bernilai negatif. Ini dikarenakan jumlah sampel pada kelompok offline dan online lebih sedikit. Dan kedua koefisien tetap saja bernilai negatif, walaupun keduanya berkisaran korelasi utamanya. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan utama atas kuesioner yang kurang baik adalah karena kuesioner tidak dapat mencakupi semua indikator yang ditentukan. Baik, sekarang saya akan bahas tentang kesimpulan dan saran pada penelitian ini. Secara kesimpulan, prestasi akademik siswa SMP Kolese Kanisius tahun ajaran lalu tidak terpengaruhi oleh bimbingan belajar. Hal tersebut disebabkan oleh kurang baik dalam mencakupi semua indikator yang ditentukan. Dan bagi siswa yang ingin melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini, buatlah suatu kuesioner dengan pertanyaan yang lebih banyak dan pastikan bahwa semua indikator telah tercakupi. Dan untuk para siswa, jika memang merasa membutuhkan, tetap saja ikuti bimbingan belajar yang diinginkan. Berikut adalah terima kasih atas mendengarkan presentasi kami. Maaf jika terjadi kesalahan dalam ucapan. Terima kasih.